Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Prilianti dengan NIM E1E1223134. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Python set. Nah, Python set adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Nah, 3 lainnya adalah list, tuple, dan dictionary. Semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Nah, Python ini mengatur dan digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Nah, jadi untuk codingannya itu bisa dipakai seperti ini, myset, kemudian ada apple, banana, dan cherry. Nah, satu satu set adalah koleksi yang unordered, kemudian onesignable dan unindexed. Nah, item item yang ditetapkan tidak dapat diubah, tetapi kita dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Kemudian, nah ini adalah contoh di mana untuk membuat satu set. Nah, jadi ini adalah codingannya jika ingin membuat satu set. Kemudian, kumpulan tidak berurutan. Jika Anda tidak dapat memastikan urutan item yang mana akan muncul. Nah, jadi jika item yang ditetapkan tidak berurutan, tidak dapat diubah dan tidak mengizinkan nilai duplikat. Kemudian, yang tidak dipesan tidak berurutan berarti item-item dalam suatu himpunan tidak memiliki urutan yang ditentukan. Nah, item kumpulan dapat muncul dalam urutan berbeda setiap kali kita menggunakannya dan tidak dapat dirujuk berdasarkan indeks atau kunci. Nah, kemudian item set tidak dapat diubah. Nah, artinya kita tidak dapat mengubah item setelah set dibuat. Nah, kemudian setelah set dibuat, kita tidak dapat mengubah itemnya. Namun, kita dapat mengubah item dan menambahkan item baru. Kemudian, set tidak boleh memiliki 2 item dengan nilai yang sama. Duplikatnya tidak diizinkan. Kemudian, ini adalah contoh di mana nilai duplikat akan diabaikan. Nah, ini adalah contoh codingannya. Ini ada print T-set. Ada apple, banana, cherry, dan apple. Nah, kemudian sini nilai true dan satu dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Nah, ini adalah contoh ketika true dan satu dianggap nilai yang sama. Kemudian di sini ada nilai false dan nol. Nah, dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Nah, ini adalah contoh ketika false dan nol dianggap nilai yang sama. Ini adalah contoh codingannya. Kemudian, untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki suatu set, gunakan ini sebagai fungsi tersebut. Nah, kemudian ini adalah contohnya. Kemudian di sini ada item kumpulan dapat berubah tipe data apapun. Nah, ini adalah contoh codingan ketika tipe data string, int, dan boolean. Kemudian satu set itu bisa berisi tipe data yang berbeda. Nah, ini adalah contoh codingan satu set dengan string, bilangan bulat, dan nilai boolean. Jadi kalau kita mau buat, kita bisa pakai codingan ini. Kemudian di sini ada jenis. Nah, dari sudut pandang Python, set didefinisikan sebagai objek dengan tipe dataset. Nah, ini atau class set. Contohnya itu yang tipe data suatu himpunan. Ini adalah contohnya. Tuh. Ini kita bisa lihat sendiri. Ini adalah contohnya. Kemudian set konstruktor. Nah, dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor set atau membuat satu set. Nah,
Ini adalah contoh ketika menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set. Nah, ini adalah contoh codingannya. Kemudian Kemudian di sini ada koleksi Python array. Nah, ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama itu ada daftar. Daftar adalah kumpulan yang terurut dan dapat diubah, mengizinkan anggota duplikat. Nah, kemudian ada tuple. Nah, tuple adalah koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah. Mungkin bisa mengizinkan anggota duplikat. Yang ketiga ada set. Nah, set adalah koleksi yang tidak berurutan, tidak dapat diubah dan tidak terindeks. Nah, tidak ada anggota untuk setnya ini tidak ada anggota duplikatnya. Nah, kemudian ada kamus. Nah, kamus adalah kumpulan yang diurutkan dan dapat diubah. Jadi tidak ada juga anggota duplikatnya. Sekian video singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.